Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ijtama'na fi hadhihi al-lailah fi hadzal majlis mubarakah ala sihhah wal afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratil mukarram yang kami muliakan, Al-Ustaz Kiai Abdullah Aslam, yang saya muliakan Al-Ustaz Ali Abdullah, dan segenap hadirin muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi yang malam hari ini di majelis malam rutinan malam Selasa, majelis emas 24 karat nggih Bu. Lagi naik ini harganya, ini lagi bagus nih. Ada majelis emas, ada lagi bagus harganya. Semoga semuanya yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, kita dijadikan khalifah oleh Allah fid dunya. Sebagaimana Allah memberitahukan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku telah menjadikan seorang khalifah di dunia. Apa itu khalifah? Khalifah itu adalah gantinya Allah atau wakilnya Allah untuk mengelola dunia, berbanyak-banyak di dunia, dan beribadah nyembah Allah ada di dunia. Itu arti daripada khalifah. Jadi semuanya ini khalifah, semua ini khalifah kabeh iki, Pak, ya. Kenapa kok dikatakan khalifah? Kita semua ini mewakili Allah ngerawati dunia. Bu, paham Bu? Medunten apa Jawi? Jawi sedaya nggih. Oh, campuran. Bahaya lek campuran itu, Pak. Ngomong campuran tuh bahaya. Ayo, Jawa sama Madura ini kalau dicampur, aduh, tak temu. Iya, tak tahu kocok bunton ya, tak tahu mana-mananya. Karena bahasanya itu kalau Jawa sama Madura itu bahasanya beda. Satu bahasa artinya beda. Nah, cekel itu lain ya. Iya, seperti kisahnya cekel itu. Ya, cekel itu kan waktu zaman saya masih mondok dulu itu di Lumajang itu ada pondokan Madura di daerah Wonorejo. Datangkan guru tugasan dari pondoknya Mbah Mun Sarang, nggih, Jawa, Pak. Santrinya, tetangganya, kiainya Madura kabeh, guru tugasannya asli Jawa. Habis ngajar sore-sore mungkin seneng ngeliatkan kali besar itu, jalan-jalan di pinggir kali. Ada ustadz itu, ada anaknya orang Madura duaan, lari jatuh. Ya namanya anak kecil kan biasa begitu, jatuh, nangis, dipegang sama ustadz ini, diberdirikan, diberseni. Bapaknya datang, beduk remetang anak. Yang namanya orang Jawa, kulo boton nopo-nopo nake Pak, cuma kulo cekel, bumai cekel tangan anak. Ditorkop ustadznya, kiainya keluar. Kenapa ustadz saya kok dipukul? Tangan anak cekel. Kenapa ustadz? Boten, cuma tak cekel, boy cekel itu. Masalah cekel, boy keket. Ini bahasa kalau dicampur-campur seperti ini, ya bahaya ini. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kita di dunia ini tidak asal-asalan kita diciptakan. Moro wis didele gletakno sabek melulu itu ndak. Dibekali macam-macam sama Allah.
Manusia ini dikasih sama Allah yang malaikat tidak mampu, jin tidak mampu, tapi manusia mampu. Makanya dulu nih bu, ingin nih pengajian pinggir jalan, ono yang melaku, ono lewat, untung ditutup, tidak ditutup ada mobil muter-muter gini. Itu ada mobil muter, minta maaf yang banyak kepada supir-supir mobil apa yang bolak-balik karena ditutup jalannya untuk pengajian. Moga-moga juga dapat ganjarannya, amin. Kita ini ditaruh di dunia ini Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dunia ini dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih. Sekiranya kita masuk dunia ini tidak ruwet, bukan seperti Nabi Adam. Nabi Adam masuk ke dunia ini ruwet, si pakai diusir, si pakai drama-drama. Kenapa kok pakai drama-drama seperti itu? Karena manusia ini kalau tidak dikasih jalan, artinya tidak dikasih jalan kehidupan, bingung bu. Kalau seandainya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan saja, enak-enak di surga. Kan di surga itu enak. Di surga itu enak. Ya mudah enak ya apa? Kepingin soto ting ono ya. Kepingin tang ting ono kabeh. Begitu turun ke dunia lapar. Matul ya Allah saya lapar. Malaikat turun, enggak ada bawa nasi satu nampan, enggak. Ini caranya Allah didik manusia. Dibawakan 7 bibit benih oleh malaikat Jibril. Suruh tanam, suruh nanam dhisik, Pak. Mari nanem, suruh panen, habis panen suruh masak. Lek wis mateng baru makan. Itu masaknya kudu ditunggoni. Lah ditunggoni yo gosong kabeh. Lah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngasih seperti itu ndak asal-asalan diturunkan enggak. Tapi sama Allah itu dikasih bekal. Apa bekalnya? Dikatakan bahwasanya manusia itu dikasih banyak bekal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bekal ini dianggap jawahir, sangat berharga. Makanya yang bisa menjaga bekal ini dia akan menjadi orang yang hebat. Kalau tidak bisa jaga titipannya Allah yang satu ini, maka dia akan hina, lebih hina daripada hewan, lebih hina daripada jin. Karena dulu sebelum manusia jadi khalifah di dunia ini sudah ada khalifah yang lain, makhluk yang lain. Ada namanya Abul Jan, setelah itu ada Banul Jan, setelah itu ada Nisnas, ada Bun, ada macam-macam. Nah, kita nih yang terakhir, Pak. Terakhir kemarin kiamat kemet kepil ya, Pak. Terakhir ya, Pak, terakhir, Pak. Manusia ini terakhir. Bumi ini sudah enak. Ditempati manusia ini sudah enak, oksigennya sudah bagus, tumbuh-tumbuhannya bagus. Dulu tidak sebagus ini, tidak seindah ini. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada manusia sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fi jismin bani Adam. Ada 4 jawahir. Jawahir ini mutiara yang paling indah, perhiasan yang paling indah, itu namanya jawahir. Daripada 4 jawahir ini bisa hilang dengan 4 pula. Jadi sama Allah dikasihi 4, bisa hilang karena 4. Yang pertama al-aqlu, akal. Akal ini adalah satu permata, hadiah dari Allah untuk manusia. Tapi akal ini juga bisa rusak. Jadi dikasih sama Allah akal. Gara-gara akal ini manusia bisa macam-macam. Kan gitu, Bu? Baju dipakai kan gara-gara akal ini. Kita ini mic ini ya kan gara-gara punya akal. Bukan otak ya. Otak sama akal beda.
Otak kan wadahnya, akal tuh inti syarat di dalamnya. Makanya hewan, mau itu monyet, mau itu serigala, mau itu gorila, macan, semuanya punya otak, tapi tidak semua punya akal. Kenapa? Urat frekuensinya di dalam itu beda. Nggak ada ceritanya terus ketek gawe mic, nggak ono, terus gawe sound gitu. Dari dulu para peneliti itu bikin sesuatu, ya apa sekiranya orang utan tuh sepinter manusia, nggak bisa diajari baca tulis, sampai sekarang nggak bisa menyaingi manusia. Kenapa? Akalnya beda. Lah kalau akalnya tidak bisa dipergunakan, kan sama dengan mereka, ketek, ya, bebek, kambing, ya. Otak sama ada, tapi akal tak sama. Akal ini bisa bagus, akal ini bisa tajam, akal ini bisa menambah, juga bisa berkurang. Nah, akal ini bisa bertambah. Itu dengan yang pertama, ini buat yang kepingin pinter. Tidak kepingin, tidak usah dikerjakan. Bu, kepingin pinter saya, Beb. Itu sampean, ini rahasia ini tidak diakui oleh orang-orang kafir, walaupun itu cendekiawan, orang profesor dari Yahudi dan sebagainya, mereka tidak mengakui, tapi mereka mengerjakan. Mereka tidak ngaku tapi dikerjakan. Apa? Qiraatil Quran fi waqti sahar, baca Al-Quran waktu sepertiga malam. Sampai lek tangi kol telok Pak, jaga Pak. Halo apa? Agami ya. Jeding. Hari setu. Ndak berkembang. Itu sampai sekarang. Banyak yang membocorkan itu orang-orang dekatnya. Orang-orang pinter itu Pak, di Amerika, di Eropa, Rusia. Orang-orang padahal agamanya bukan Islam, bahkan ada yang Yahudi. Itu kalau jam 3 dia buka Al-Quran, baca Al-Quran dengan bahasa Arab, dan mereka mengakui bahwa ini bisa mempertajam daripada akal, memperkuat. Jadi sampean lalian Bu, nggih. Lepain lali delendi duit mau, tapi lek wong wedok gak kira lali duit iki. Bapak sing lalian Pak dia, sing lepain malolo ini kan bapak ini. Fi waktu sahar, pada waktu as-sahar, pada waktu sepertiga malam, sampean itu baca Al-Quran, walaupun cuma semakra. Apalagi 1 juz, tambah hebat. Kalau mari maghrib beda, sampean baca Al-Quran ba'dal maghrib, ba'dal isya, ba'da subuh, ba'da duhur, ba'da ashar, itu beda Pak. Ke otak ini beda, ke akal ini beda. Tapi kalau sudah baca sepertiga malam, makanya kenapa ulama dulu itu karangannya itu luar biasa. Ulama terdahulu, contoh sudah yang kemarin di Holi di Solo, Habib Ali Al-Habsyi, karangan kitabnya, bahkan bahasa dalam maulidnya. Maulid Habsyi ini bahasanya tinggi Pak. Lughatus syauq katanya ahli bahasa, bahasa rindu. Orang kalau sudah rindu bahasanya tinggi Pak. Ya, bahasanya tinggi. Orang kalau udah rindu paling snelpon, apa kangen gitu kan ya. Tapi kalau orang rindu dalam rindunya, itu bahasanya tinggi. Tidak langsung ngomong aku kangen, aku rindu, enggak. Kulihat bintang gemintang bertebaran, ya. Kulihat rembulan indah, tapi ada yang kurang. Apa Mas? Kau ndak ono. Nah, itu bahasanya orang rindu. Nah, kalau bahasanya orang tidak cerdas, aku kangen, gitu dok. Beda. Kenapa kok? Simtud Duror, pada Simtud Duror itu menceritakan tentang kelahiran, tapi tatanan bahasa. Makanya orang-orang yang ahli bahasa, sing ahli mualim, itu paling seneng baca Simtud Duror. Bukan berarti tidak mau dengan yang lain, bukan. Karena ada beberapa orang ahlim itu fanatik Pak sama bahasa Pak. Tapi untuk orang awam memang paling enak
Maulid Tiba itu paling enak. Maulid Tiba itu saudara. Oh mudah difahami, mudah sampai belajar bahasa Arab mufradat tok bisa ngerti itu. Tapi di situ kenapa kok sampai bisa menciptakan alhamdulillahi qawi sultanuh. Itu kalau mau bahas alhamdulillahilladzi qawi sultanuh, langsung syukur Allah yang sangat kuat dalam kekuasaannya. Qawi sultan ini kalau pembahasannya bisa zahir bisa batin. Kok bisa keluar kalimat seperti itu? Ini tidak bisa dikeluarkan kecuali dari seseorang yang cerdas. Kenapa kok bisa cerdas seperti itu Habib Ali? Habib Ali itu punya keistiqomahan. Kalau sudah nisful lail lewat, beliau sholat 2 rakaat baca Al-Quran. Allahu Akbar, itu Al-Quran yang dibaca. Bukan surat sudah Pak. Juz-juzan sudah yang dibaca. Itu sampai dikatakan saking asyiknya beliau itu bisa sampai berpuluh-puluh juz dalam 1 rakaat. 2 rakaat itu 4 rakaat bisa hatam. Oh, seperti setengah malam bisa. Kok bisa Beb? Barokatul waqt. Saya tidak bisa Beb, kan jarang mau Al-Quran. Kelihatan sudah orang biasa baca kahfi sama tidak biasa baca kahfi beda. Orang biasa baca Al-Quran 1 juz itu bisa 10 menit dengan santai, bahkan tidak sampai 10 menit bisa. 1 juz itu tidak sampai 10 menit bisa. Tapi ini orang ahli baca Al-Quran. Sampai baca Yasin biasa Pak G, 5 menit cukup baca Yasin itu? Cukup. Kenapa? Biasa Yasin. Tapi anak kecil yang baru belajar Yasin walaupun lancar, lama bisa setengah jam baca Yasin. Kok bisa? Karena yang biasa baca itu dapat barokatul waqt, dapat barokahnya waktu. Sedangkan yang tidak biasa itu masih belum mendapatkan barokahnya waktu. Jadi sampai jangan kaget kalau ada orang wali semalam 1 kali hatam, semalam 2 kali hatam, jangan kaget. Kenapa? Biasa sudah, enak dia. Kayak sampean kalau tahlilan tidak pakai surat Yasin, sudah pakai megang langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Kenapa? Sudah biasa, sudah mendapatkan barokatul waqt. Makanya beliau sangat cerdas sekali. Setengah daripada setengah malam yang akhir dipakai dengan qiraatul Quran. Kemudian termasuk mempercerdas akal. Yang kedua, qillatut ta'am, sedikit makan, bukan tidak makan plus Bu, sedikit makan. Sedikit makan ya opo Beb? Opo sedino 10-an ya mati kon ya. Bukan, qillatut ta'am tuh begini, sampai butuhnya makan ini berapa sih? Aslinya tidak butuh sih 3 kali, kakean itu 3 kali. Kecuali sampean tukang nebang tebu, tukang tebung ya. Lah orang itu kan macam-macam, makanya sampean harus melihat saya ini pekerja apa. Oh enggak, saya cuma duduk di toko ngelayani pembeli, seret. Nah, ini 2 kali cukup. Oh enggak, saya pekerja keras. Apa? Becak umpamanya ya. Ini hatta 5 kali tidak cukup ya. Oh, umpamanya banyak apa namanya? Banyak penumpang. Ya, penumpang riwari. Oh, mari sak jam mecak 30 penumpang riwari, yo lapar lagi. Ini jangan 2 kali, ini stroke ini kalau 2 kali ini mati. Nah, berapa ini 5 kali, ini bisa 5 kali, 6 kali. Jadi setiap orang tuh jangan terframing dengan makan 3 kali sehari. Enggak, Pak. Kadang ada orang butuhnya makan 1 hari sekali. Kenapa? Oh gak kerja, meneng tok wiritan tok Allah. Jangan makan mangan. Ayo goblok, bongol jadinya gitu. Penting qillatut ta'am. Dan kalau makan itu pakai niat. Makanya betul qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Saya masih ingat dulu masih kecil, diajari bagaimana niatnya makan. Ada orang sekarang ini makan ini kan tidak ada niat. Makanya kebanyakan makanannya itu jadi penyakit. Bu, panganannya jadi kenapa? Tidak ada niat. Makan tidak mau niat. Pokoknya wis bismillah. Kalau orang dulu itu mau makan tuh niat ingsun mangan kuwati ibadah lillah ta'ala. Jadi mau makan itu bismillahirrahmanirrahim, Rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya niat makan untuk kuatnya ibadah, hilang racunnya, hilang buruknya. Ada sangat pengaruh.
Makanya orang dulu tuh masya Allah ibadah nih kuat-kuat. Apa? Karena makan memang diniatkan untuk ibadah, bukan makan bobok warak. Yang penting warak. Kok nggak mangan luwe? Nah, jadi niatnya cuma luwe. Yo luwe tok, lapar melolo ya dah. Nah, karena niatnya memang lapar. Kenapa kamu kok makan? Lapar. Tapi kalau orang dulu ditanya, kenapa kamu kok makan? Biar kuat ibadah. Jadi ngadepi nasi itu, saya niat makan untuk kuat ibadah, hilang racunnya, hilang penyakitnya, masuk gizinya, masuk kebaikannya. Jadi innamal a'malu binniyat. Orang sekarang kan enggak ya, udah celon botok atau penyakitnya masuk semua, Pak. Loh, setiap makanan ini pasti ada pasti ada dawa. Semua makanan itu pasti ada penyakitnya, pasti ada obatnya. Semua itu imbang, semua. Tidak ada yang tidak anu. Lah ini orang-orang terdahulu cerdas akalnya, dipakai akalnya, bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya sekedar seperti hewan. Kalau kerja, yang punya akal, Beb, saya kerja. Hewan juga kerja sama. Oh, bangun rumah, Beb, bagus. Rumah ini bukan akal, Pak, otak yang dipakai. Masih belum pakai akal sampean. Bangun rumah, bikin baju, belum ini. Ini belum pakai akal ini, Pak. Ini pakai masih otak yang dipakai. Kenapa? Karena hewan juga sama, bikin rumah. Bahkan rumahnya hewan itu lebih hebat daripada rumahnya manusia. Burung, ya, ada dulu manuk itu warna kuning. Saya masih SD sering nyari dulu. Manyar, muanyar, kuanyar, manyar. Yang kuning itu yang di atas kelapa. Masya Allah, dia itu punya sarang tuh menggelantung. Kalau tidak salah punya 2 pintu itu, 1 pintu asli, 1 pintu palsu. Ini kan tidak perlu sekolah arsitek ini. Iya, pengalaman itu pakai otak. Jadi kalau dikatakan wah ini pinter nih, cerdas, bikin rumah indah, belum cerdas. Bukan itu kecerdasan yang hakiki. Karena burung juga bisa. Terus ada juga yang ngerong dalam tanah, banyak. Apa? Salah satunya ada moseng, ada landak, bikin rumah dalam tanah. Semut, masya Allah, sampai lihat tuh semut itu di dalam tanah tuh ya apa itu kalau dikasih, saya pernah lihat di mana namanya, di ini semut ini bikin rumah itu totoan itu, masuk sini, masuk situ, ada pintu ke sana, pintu ke sini, berapa tingkat ke bawah itu. Manusia ada iso, Pak, gawe koyo ngono, Pak. Nanti kalau soal pinter, cuma pinter-pinteran bangun, kalah sama semut. Nah, apa-apa. Manusia kalau bangun kamu wis dos los ini wis mari. Penting tidak kehudanan, tak hujan, tak panas begitu ya. Tapi akal. Bagaimana Beb orang yang akalnya aktif? Orang yang akalnya aktif itu tahu bainal haq wal batil. Orang yang akalnya bagus itu bisa milih, oh ini bagus, oh ini enggak. Kalau akalnya aktif. Contoh, kalau nyari temen wae wis, sampai nyari temen. Orang sekarang kan enggak milih, Pak, sama temen. Sing penting wis ono sing ngebosi soge ngono ya. Aman dan sebagainya dikoncoi. Oh yang penting ngomong nyambung, sanrasan ngalor ngidul nggih. Ya. Dia tidak mikir ini berteman dengan ini manfaat apa mudarat. Ada manfaatnya enggak temenan sama ini? Ibadah saya nambah apa enggak berteman dengan ini? Saya punya maksiat berkurang enggak temenan sama ini? Ini enggak milih seperti itu. Oh aku lek koncoan biki alhamdulillah, apa duit tambah akeh. Lah ini masih belum akal, masih otak ini. Belum aktif akalnya. Tapi orang yang berakal dia akan milih orang teman yang bisa diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tergantung temannya, Pak. Almar'u ala dini khalilih. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dawuh seseorang itu tergantung ad-din. Ad-din di sini ini kalau kita artikan secara biasa agama. Itu aja ya. Tapi yang dimaksud ad-din di sini bukan secara lughatan, tapi secara makna, bukan yang tersurat tapi yang tersirat. Apa maksudnya? Pemikiran. Karena agama itu pemikiran.
agama itu pemikir. Kayak kita ini agamanya Islam, kan pemikirannya Tuhan itu satu. Nah ini pemikiran. Ad-din itu maksudnya apa? Pemikiran. Ad-dinul qayyimah, agama atau pemikiran yang lurus. Ya ini yang dinamakan Islam. Nah, seseorang itu tergantung pemikiran dari teman-temannya. Kalau temannya seneng ngutang Bank Mekar, lo iya, lo sampean gini aja wis, punya sak tonggoan, seret ya, satu lingkungan ini, teman-temannya sampean ini, circle-nya ini, nggih, biasa ngutang Bang Suwe, Bang Titil, Bang Celetit, pencit, pecit, mecit, pelecit, ya akhir pelecit, ya akhir isim ada. Itu karena teman-temannya semua ngambil pelecit ada, ya, sampai juga bakal ngambil. Kenapa? Semua itu terbawa pemikiran. Sampai duduk sama siapa, sampai bakal kena pemikiran seperti itu. Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau ini termasuk muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau itu pernah menerangkan tentang masalah ini, ditulis dalam kitab An-Nibras, yang mana Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini salah satu duriyah dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga beliau ini salah satu gurunya Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibu Simtud Duror. Dari sekian banyak gurunya beliau, salah satunya adalah Habib Ahmad ini. Habib Ahmad itu nerangkan masalah hadis yang tadi. Ada satu orang tidak percaya, tak mungkin Beb, masa orang itu tergantung kumpulan, ya wis lurus ya, atau kumpul wong elek ya pasti lurus. Kalau orangnya elek hatta kumpul sama orang lurus ya udah bakal lurus, pasti elek. Begini, Ahmad bin Hasan kemudian berkata, Pak, dak usah sampean kumpul sama menungso, sampean kumpul sama kambing saja 40 hari. Maka jangan sampean kumpul sama manusia, kumpul sama kambing tok 40 hari, sampean bakal punya sifat dari kambing, walaupun cuma 1 atau 2 pasti ada. Oh, tidak percaya saya Beb. Oh, sampean punya kambing? Oh, punya Beb, kambing saya pengembala kambing, saya pedagang kambing. Ya sudah, sampean jangan pulang ke rumah selama 40 hari, kumpul obek kambing, turu obek kambing di kandang kono-kono ya. Dikerjakan sungguh Pak, karena di Arab itu kambing itu tidak dikandangkan Pak. Seperti di Indonesia ini kan dikandangkan ya, enggak, di sana dilepas di padang rumput situ 40 hari tidak pulang, tidur malam siang ya sama kambing itu sudah. Selesai 40 hari langsung sowan ke Habib tengah malam. Wah ini wong turu dok-dok omai Habib. Assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka sama hadamnya. Nopo Pak? Oh no Habib, Habib si tepak ya istirahat. Oh tangin nono, penting. Nah, Habib Ahmad sedang tidak istirahat, bilang sama hadamnya, siapa? Anu fulan Beb. Oh fulan itu, iya. Oh suruh masuk, suruh masuk. Begitu masuk ngambil pojokannya rumah, karena rumah itu kan pasti ada pojokannya. Rumah kuno itu kan pojokannya temboknya gede-gede Pak ya. Langsung duduk di pojokan, langsung apa namanya, punggungnya digaruk-garuk, langsung gini. Iya. Duduk, Habib dilihat dari jauh. Ditanya, Habib ini akma. Habib Ahmad bin Hasan ini tidak bisa melihat, kena penyakit zaman dulu masih belum ada suntik-suntik polio itu, kena campak, jadi matanya buta. Apa yang dilakukan orang itu? Duduk di pojokan, terus menggaruk-garukkan punggungnya ke tembok sana, tembok sini, digaruk-garuk no. Kayak kambing kan gitu dia. Kambing itu kan jangan ada tembok gini, garuk-garuk kambing. Duduk Habib, assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Sampean Pak? Nggih Beb. Mana Beb? Katanya sampean. Oh saya tidak kayak kambing, saya loh sih ngomong bahasa manusia. Katanya Habib, sampean sudah meniru 2 sifatnya kambing. Memang omongannya sampean memang omongan manusia, tapi sifatnya 2 sudah sifatnya kambing sampean ambil. Apa itu Beb? Yang pertama, nopo Beb? Jam 12 malam dok-dok omai wong, le dak embek dak kira. Kalau manusia nunggu besok bakta sholat subuh, atau nunggu di masjid, tunggu Habib di masjid, nanti Habib sholat subuh habis berjamaah ngomong, itu manusia. Kalau kambing enggak.
Kambing itu atau jam 12 gedor-gedor pintu. Ternyata betul, Pak. Saya ini punya kambing di rumah, ada domba di rumah ya. Jadi waktu itu subhanallah, kambing itu ya, ada satu kambing ini mau melahirkan tidak bisa. Malam sudah jam 1, saya datang pengajian. Ini kambing ini nyeruduk pintu kamarnya santri. Jedor. Saya datang, tak lihat, opo kambing kok jedor. Santri keluar. Setelah santri keluar semua santri, ada 5 orang keluar. Terus kambing ini berlari ke kandang, dikejar sama santri di kandang. Ternyata di kandang ada yang kambing perempuan melahirkan. Jam 1, Pak. Ayo kambing. Kambing itu tidak mau lihat situasi. Padahal kambing ini tidak mau, hatta tidak dibidani kan bisa melahirkan sendiri. Iya. Jam 12 malam itu dok di sini kambing gitu. Kemudian yang kedua, anak tanya sama anak punya haddam, apa yang dilakukan di ruang tamu? Katanya haddam saya, ente ini sudah menggosok-gosokkan punggungnya ke tembok sana. Itu kan kerjanya kambing gitu. Ini manusia kumpul sama kambing. Jadi manusia harus milih mau kumpul sama siapa. Kumpul sama ahli pelecit jadinya nanti. Kumpul sama ahli dzikir, tadinya ahli dzikir. Kumpul sama tukang ngandok doro, pada akhirnya ngandok doro. Kumpul koncoan sama maling, akhirnya tadi maling. Betul, ini kejadian di kampungnya Habib Soleh dulu saya masih kecil. Ada satu ustadz dari pondok pesantren terbesar di Pasuruan. Orang Tanggul situ belajar di Pasuruan. 15 tahun mondok ustadz. Masya Allah. Ustadz ini sudah pulang, banyak anak orang-orang yang nitipkan anaknya untuk ngaji. Duwe konco namanya Tombro, temenan sama satu orang terkenal maling ayam di kampung di Tanggul situ. Terkenal Tombro ini, terkenal maling ayam Al Tombro. Sampai dua anak jenenge Tombro aja. Ustadz ini dekat sama ada Tombro ada. Bestilah kalau zamannya sekarang. Ditegur sama orang-orang kampung, di kampungnya Habib Soleh itu. Habib Soleh sudah meninggal, sudah lama, zaman saya masih kecil. Dibilang, Ustadz, eman ilmu nih sampean lagi santri ini banyak anak-anak ngaji, mari maghrib apa. Jangan koncoan mbek Tombro, tat. Tombro iku maling pitik. Apa kata Ustaz? Oh enggak, saya cuma kepingin apa? Kepingin apa namanya? Nyadarno lah ya. Ya bagus niatnya, cuma kan diakrabi kemana-mana. Tidak sampai berapa bulan, tidak sampai setahun, digerebek warga. Tombro ini nyolong pitik, bi Ustaz ini. Ya Allah, urung nggak tadi Ustaz. Itu pentingnya milih teman. Orang yang berakal, dia akan milih. Ini bisa deketkan saya ndak sama Allah? Udah iso. Apa iki doyan ngomong iki. Pindah-pindah omong yo. Ngalor ngidul ngecepek ke buruk ke timur. Bahaya. Sampai acacah. Bahaya seperti ini nih. Sampean kalau duduk sama satu orang, terus orang itu ngerasani orang lain di hadapannya sampean, wis ojo kon koncoi, je kanjai. Kenapa? Ini kalau duduk sama orang lain sampean sing diomong. Nah iya, saya kalau sudah ada orang SKSD sok kenal sok dekat. Terus untuk dekat sama saya dengan jelek-jelekan orang lain, wis kata jadi oh bahaya. Kenapa? Ini bisa menghilangkan. Ayo bahaya ini. Akhirnya kita jadi kayak gini juga. Nanti dia kalau duduk sama orang lain, dia bakal menjelek-jelekkan kita. Alhamdulillah. Nah ini orang yang berakal akan milih. Oh ini bagus. Oh ini tidak bagus. Oh ini tagarrub ilallah. Oh ini nanti yang bikin hati saya tenang. Oh ini yang bikin hati saya tidak tenang. Lo harus ngerti. Oh ini begini. Ini akal. Akal ini yang dipakai. Akal ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Fal ghadabu yuzilul akal. Marah, benci itu bisa menghilangkan akal. Orang ini kalau sudah benci Pak sama satu orang, akalnya hilang. Orang kalau sudah marah, akalnya hilang. Contoh,
bahayanya para pembenci-pembenci ini. Kan benci ini kan bisa menyebabkan marah. Marah juga bisa menyebabkan benci. Orang kalau sudah benci, makanya bahayanya benci ini. Tidak boleh Pak benci Pak. Hatta sama ahli maksiat tidak boleh. Mungkin dia benci kemaksiatannya, iya, sama orangnya jangan. Siapa tahu dia nanti dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah punya sifat benci, mau sebaik apapun seseorang, tetap tidak akan terlihat kebaikannya. Tetap tidak akan terlihat kebaikannya. Itu bahayanya benci. Bahayanya benci itu di situ. Dari ghadab ini, dari benci ini, dari marah ini akan timbul bermacam-macam penyakit. Naudzubillah min dzalik. Penyakitnya hati. Makanya hati-hati terhadap kebencian. Benci sama orang ini, benci, hati-hati. Kalau tidak senang karena ahli maksiat, itu sudah senang saja, tidak usah benci. Bahaya, karena orang kalau sudah benci, maka semua kebaikannya akan tertutup, hilang. Sealim apapun orangnya, sehebat apapun amaliyahnya, sedekahnya, kalau sudah menghadapi pembenci, hilang. Ya, sampean sodako ke masjid 100.000, yang benci sama sampean dengar, paling ngomongnya gini, oh gak ikhlas itu, 1.000, gak ikhlas. Pokoknya tetap salah terus wis. Makanya orang kalau sudah benci, tes akalnya hilang, entek sudah akalnya. Jangan ikuti para pembenci ini, bahaya. Pembenci ini bahaya Pak, sangat bahaya. Abu Lahab, Abu Jahal, ini kan pembencinya Rasulullah. Makanya mereka itu kehilangan akalnya. Abu Lahab itu sebelum Rasulullah diutus, julukannya Abul Hakam, orang yang paling bijaksana. Jadi di Mekah itu, cek monggo hakim agung itu Abu Jahal itu, namanya Amr, ada yang mengatakan Umar bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Sebelum dapat julukan Abu Jahal dari Rasulullah, dia itu dapat julukan Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Karena saking bijaksananya Pak, adil orangnya. Orang tuh kalau punya masalah, utang piutang, masalah tanah, masalah keluarga, datangnya ke Abu Lahab, ke Abu Jahal, ke Amr bin Hisham ini. Datang, mau kayak hakim dia. Kalau memutuskan adil seadil-adilnya. Makanya kan salah satu keluarganya, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, kenapa bisa sangat lurus, sangat adil Sayyidina Umar? Memang keluarga duluran kayak gitu semua. Amr bin Hisham ini kan pamannya Sayyidina Umar. Itu sampai ndelokno Sayyidina Umar itu mirip dengan Abu Jahal. Sayyidina Umar dan Abu Jahal ini memiliki sifat yang mirip. Makanya Rasulullah kan minta kalau tidak masuk Islam Umar bin Hisham atau Umar ibn Khattab, baina Umarain, di antara dua Umar ya Allah. Cuma Allah mirip Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kok mirip Sayyidina Umar bin Khattab? Allah itu kasih hidayah. Kok tidak mirip Umar bin Hisham? Padahal kalau kita lihat dalam segi kekayaan, Umar bin Hisham ini lebih kaya daripada Umar bin Khattab. Dalam segi pengaruh, Umar bin Hisham itu lebih top daripada Umar bin Khattab. Waktu perang Badar, 1.000 orang tentara kafir Quraisy itu 600-nya tentaranya Umar bin Hisham. Yang 400 itu sumbangan dari tentaranya Umayyah bin Khalaf, Suhail bin Amr, Walid bin Al-Mughirah, dan macam-macam semuanya. Jadi berapa orang? Bayangkan 60% itu punyanya Abu Jahal, tentaranya. Musuhi kaya opo Pak Abu Jahal. Tapi Allah milih Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar tidak ada kebencian. Sedangkan Abu Jahal ada kebencian kepada pribadi Rasulullah SAW. Orang kalau sudah benci, akalnya hilang. Akalnya hilang. Habis, makanya bahaya. Jangan sampai benci. Waddin, yang kedua dikasih din, agama, pemikiran ini. Kita ini kan dikasih pikir sama Allah.
Yaziluddin wal hasadu, dan hasad itu yaziluddin, bisa menghilangkan agama, menghilangkan pemikiran kita. Bahaya Pak hasud ini Pak. Yang pertama, hasud daripada makhluk ini dikatakan adalah iblis. Iblis itu alimnya makhluk. Iblis itu kalau ngaji Bu, sudah bukan apa namanya, bukan kitab-kitab yang kita baca ini, Al-Quran, hadis. Iblis itu kalau ngaji, saking alimnya, yang dibaca sama iblis itu kitab takdir. Oh, kitab takdir. Kolam wal kitab. Kolam itu jalan, seret, sama iblis dilihat, dihafalkan. Makanya kenapa iblis ini kok kuat? Karena iblis ini tahu kelemahannya manusia-manusia sebelum lahir. Jadi begitu kita lahir cower, nah itu takdirnya nanti begini-begini. Tahu sudah iblis kelemahannya, engko omahe dek gini, utangi sakmini, tahu semua. Nanti ini bakal tidak punya uang di tanggal ini sampai tanggal ini, bakal tidak punya uang. Nah, saat itu peletit-peletit saya utus ya. Jadi jangan sampai kira oh iblis itu alimnya orang, yang dibaca sudah kitab takdir. Makanya kan ada beberapa pelajaran-pelajaran tasawuf itu tingkat tinggi mengatakan kan iblis itu tidak ada. Artinya maksudnya tidak ada pengaruh bagi kita. Iblis itu kan tidak setuju terhadap Nabi Adam, karena salah satunya iblis itu pernah baca takdir bahwa nanti anak cucu Adam ini banyak yang ngaku Tuhan. Ada Namrud, ada Fir'aun, Shaddad bin Ad, salah satunya. Tidak maunya iblis di situ, makanya bahaya Pak. Untung kita tidak belajar kitab takdir Pak ya. Lagi tidak enak Pak, mengetahui yang belum terjadi itu tidak enak. Pemikiran itu iso nang dindi Pak, ngawur Pak, ngawur kok ngedan lahir dari sini. Bahaya. Loh iblis itu alim. Tahu iblis. Oh ini lahirnya sini, ini kelemahannya ini kelemahannya ini. Alimnya sudah di atas rata-rata. Tapi hancur gara-gara hasud. Seakan-akan iblis itu begini mengatakan, kenapa kok Adam yang harus diturunkan jadi khalifah di dunia, kok bukan saya? Saya ini lebih alim, lebih pintar toko Adam, lu itu tuwek. Bahkan dikatakan tuanya Nabi Adam sama tuanya iblis itu ada mengatakan berkisaran antara 40.000 sampai 100.000 tahun. Kacek umuri Pak. Tapi hancur ibadahnya. Bahkan dunia ini yang sampai kita duduk ini sekarang ya, tidak ada satu jengkal pun atau kurang daripada bumi ini kecuali sudah pernah dipakai tempat sujud sama iblis. Kita duduk ini, iblis itu tinggal di bumi ini 7.000 tahun. Sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, geser Allah, terus begitu keliling bumi sampai. Ya Allah, kita orang yang sholat di masjid Allahu Akbar, sholat sunnah ini hilang. Aduh, susu muli ya sama iblis satu jengkal, bahkan tidak ada satu jengkal pun di dunia ini kecuali pernah ada bekas sujudnya iblis. Hancur semuanya gara-gara hasud. Al-hasud yakulul hasanat. Al-hasad yakulul hasanat. Hasud, iri, dengki ini bisa memakan kebaikan, kama yakulul naru hitab, seperti api yang memakan kayu bakar. Ketok tonggo masih kuncring-kuncring ini Bu ya. Pengen Bu ya. Manusiawi kalau pengen, yang tidak pengen itu kan hasud itu. Akhirnya orang tuh kalau hasud Pak, akalnya, agamanya hilang Pak. Akhirnya nuduh ndak iya yo iku biyen gak duwe, saiki masyaallah masih iyo anu jarine pesugihan jarine. Akhirnya keluar yang namanya apa namanya penuduh-penuduh ini keluar. Jarine duwe tuyul, jarine duwe ini. Iya padahal gak cuman metu lho di omah to. Ya bisa jadi jualan online zaman sekarang sampean dari HP sudah bisa jualan. Iya daun, iya zaman biyen Pak nuyul Pak, zaman biyen. Sekarang pakai HP sudah ya, ini tuyulnya ini sekarang ini ya. Iya pakai HP jualan online sudah. Oh, tapi kan orangnya tidak bayar, sono ATM sudah ada, bisa pakai uang elektrik sekarang ya, uang digital dan lain sebagainya.
Iya, sudah zamannya. Akhirnya rusak agamanya, rusak, kepikiran benci, keluar bencinya, keluar hasu. Kok enak itu, kok iso begini, kok iso saya kok udah ini. Makanya gitu ya, kalau kita melihat orang mendapatkan kenikmatan, sampean kalau ngelihat orang mendapatkan kenikmatan, ndak usah pegel, ndak usah iri. Mungkin dia melakukan sesuatu yang kita ndak lakukan. Ndak beb ibadahnya podo sama saya. Ya mungkin dia pernah dapat doa dari ibunya atau dari bapaknya. Ndak beb ndak pernah didoakan sama ibu sama bapak. Mungkin dia pernah ada kebaikan yang mungkin besar kita ndak tahu. Kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kan kita kan kadang delok enak itu, tak delok susah nih. Delok cuma tepai enak, tepai susah, tepai usaha. Tapi kan tidak kelihatan. Kita kan kelihatannya wis moro-moro bangun rumah, moro-moro wis punya mobil ya. Kita tidak tahu banting tulangnya kayak apa. Kita tidak tahu pengorbanan apa yang dia keluarkan. Kita tidak tahu apa dia sudah kehilangan apa sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya hasud ini bahaya. Zaman sekarang ini luar biasa. Hasudnya menungso iki, masya Allah. Iblis kan gitu, gara-gara hasud iblis. Begitu dia kena hasud sudah selesai. Selesai. Jadi hadiah kedua dari Allah, ad-din, agama, pemikiran yang bagus, itu hadiah dari Allah. Makanya hati-hati, zaman sekarang ini pemikiran macam-macam, Pak. Iya. Wong maca sholawat disangkakan syirik, ya. Orang burdaan menyekutukan Allah. Ini bahayanya, Pak. Bahaya pemikiran-pemikiran seperti ini bahaya. Kenapa? Itu bermula dari hasud. Naudzubillah min dzalik. Maka jaga. Sudah dikasih pemikiran yang bagus, sudah dikasih din yang bagus, ini dijaga. Makanya akek-akek no wiritan, Allahumma tsabbitni ala di ya muqallibal qulub tsabbit qulubina ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Karena agama ini hadiah dari Allah. Berapa banyak manusia yang tidak mau nerima hadiah dari Allah? Banyak. Allahumma shalli Muhammad. Untung meniru adalah Israel setoron. Kalau kelompok nih gini kan. Kau sudah di sini. Tapi iya mungkin di dunia tidak terlihat. Di dunia ini mungkin agama Islam yang kita anut saat ini tidak terlihat mungkin. Katanya Islam pilihannya Allah. Kok sing kafir suki-suki? Ya, wong Islam iso kok mecak-mecak. Gini Pak, sampai tak kasih tahu. Islam ini, agama ini punya sistem yang namanya memberikan pahala. Nggih. Dan itu bukan cuma punya orang Islam, tapi semua agama, semua manusia itu dikasih sama Allah. Maksudnya gimana, Bib? Manusia itu mau nyembah sama Allah ataupun tidak nyembah sama Allah, kapan dia melakukan kebaikan pasti ada balasnya. Pasti ada balasannya. Cuma bedanya orang yang beriman kepada Allah balasannya dipending. Nanti dikasih akhirat. Di dunia dibalas cuma hanya 30. Jadi umpamanya pahalanya 100, yang dikasihkan dibalas di dunia 30. Yang di akhirat nanti 70. Paham nggih? Lah mereka yang tidak nyembah Allah, pembalasannya dikasih di dunia 100. Jadi sampean itu nanti kalau di padang mahsyar melihat, saya punya Bib teman Bib, non muslim Bib, orang yang baik Bib dan lain sebagainya. Kira-kira ini bisa masuk surga? Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau tidak mau mengatakan Allah satu, tidak bisa. Tidak bisa. Tapi orangnya baik, tidak bisa tul, tidak bisa. Jok makso.
Wis ibaratnya gini, sampean mau hafal Al-Quran sak tafsirnya, sampean ngerti hukum, hafal undang-undang yang terbaru mulai 45 sampai sekarang, tapi kalau sampean tidak sekolah hukum, sampean tidak boleh jadi hakim, tidak boleh jadi pengacara, tidak boleh. Apal no, kitab undang-undang itu banyak Pak di perpustakaan, di Jember, di Gramedia itu kan banyak. Sampean hafal no tuh, kitab negara itu kan ada, kitab hukum negara, hafal no sudah Pak, apal sampai apal. Gak gitu, tapi gak sekolah, tidak bisa. Terus tidak di universitas, tidak bisa jadi hakim, tidak bisa jadi pengacara. Sama. Bagus seperti apa sampean? Kalau tidak la ilaha illallah, tidak bakal masuk surga. Tidak bakal, tidak bisa. Tidak bisa. Buai kayak apa? Makanya orang-orang non muslim ini hidupnya kok kayak enak-enak saja, Beb ya. Karena setiap dia baik pasti dibalas oleh Allah. Saya pernah baca di salah satu kitab Durratun Nasihin, ada satu malaikat diutus oleh Allah. Malaikat ini diutus oleh Allah suruh mindah ikan di laut timur, belahan bumi yang timur, suruh taruh di belahan bumi yang barat, pas di jaringnya nelayan yang ada di kota ini di belahan bumi yang barat. Ditanya sama malaikat, ya Allah, buat apa ini ya Allah? Kamu taruh sana, ada orang berdoa sama saya minta supaya makan ikan ini. Ya kan, ditaruh, diikuti sama malaikat. Kemana jaring ini? Ke pasar Pak. Sampai di pasar dijual, diler. Waktu diler ternyata ada orang datang, oh saya nyari ikan ini, ya dibeli, dimakan. Diteliti sama malaikat, ternyata orang kafir. Nah malaikat ini waktu perjalanan pulang, ada satu orang soleh di tengah-tengah bumi ini, 20 tahun doa sama Allah, dengan satu doa masih belum diijabah sama Allah. 20 tahun doa masih belum dikasih sama Allah, padahal 20 tahun ibadahnya bagus, malam qiyamul lail, puasa, sedekah dan lain sebagainya, tapi dia punya satu permintaan, tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bingung, ini orang kafir, Allah merintahkan saya untuk ngambil ikan, saya ambil dari belahan bumi di timur, saya taruh di laut belahan bumi yang barat, masuk ke jaringnya nelayan, dijual di pasar, ketemu sama orang ini, dibeli, dimakan. Lah ini orang saleh, 20 tahun doa, permintaannya cuma satu, tapi tidak dikasih sama Allah. Penasaran, madul sama Allah, Pak, ya Allah, ceritanya gini-gini, ini orang kafir, ya Allah tidak pernah nyembah engkau, kok langsung dikasih. Ini orang saleh, kok udah dikasih 20 tahun loh ini ya Allah. Saya dengar nih ngomel 20 tahun ini doa ini, ya Allah ya Allah, ya udah dikasih. Apa jawabannya Allah? Sini, itu orang kafir itu, dia pernah mengerjakan satu kebaikan, saya balas kebaikannya di dunia. Kalau nanti dia sampai di padang mahsyar mengatakan, ya Allah saya pernah melakukan kebaikan ini, maka akan saya katakan bahwa kebaikanmu sudah dibalas di dunia. Sedangkan orang soleh ini, dia ini punya satu kesalahan, sengaja doanya saya pending untuk penebusan daripada kesalahannya. Jadi sampai kalau doanya Allahumma-nya tidak jebol yuk, mungkin buat nebus dosa itu, mungkin dosa banyak keluh. Jadi Allahumma-nya tidak jebol. Iya. Tapi kalau Habib Soleh Tanggul kodor ya tidak ada salahnya. Iya. Allahumma der, langsung tutup dindi Pak. Kalau kita kan Allahumma cepluk, jatuh ke bawah. Kakek salah buat penebusan dosa. Tapi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti baca sholawat. Kenapa? Kan bisa jadi itu penebusan dosa kita. Seperti itu sudah. Hadadin, ini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihilangkan dengan hasud. Naudzubillah min dzalik. Wal haya'u, yang ketiga, mutiara yang terindah dari kehidupan, rasa malu. Malu. Rasa malu ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al haya'u minal iman. Ada yang mengatakan kalam ini hadis. Ada yang mengatakan kalam ini bukan hadis, tapi salah satu makalah daripada minas shalihin. Rasa malu itu sebagian dari iman. Orang kalau masih punya malu, sudah berarti dia masih punya iman.
Orang kalau masih punya malu, Bu, berarti dia masih punya kebaikan. Orang kalau tidak punya malu, wis tidak punya kebaikan. Wattoma'u, dan sifat toma yuzilul haya, menghilangkan rasa malu. A'udzubillah min dzalik. Kita ini hidup di zaman lebih jahat dari zaman jahiliyah. Kok bisa, Bib? Naam, Pak. Zaman Rasulullah dulu kan disebut zaman jahiliyah. Dikatakan zaman kegelapan, bukan berarti tidak ada lampu, tidak ada di sana. Lampu, oncor, obor ada. Tapi dinamakan kenapa kegelapan? Karena orangnya tidak punya malu, Pak. Tapi sejahiliyahnya orang dulu, kalau punya anak perempuan, saking takutnya anaknya nanti besar dipakai mainan, anaknya nanti besar dipakai hanya pemuas nafsu, mata-mata lelaki, syahwat-syahwatnya lelaki, anaknya dikubur hidup-hidup karena takut anak perempuannya jadi bahan mainan, dikubur hidup-hidup. Ini sudah dibilang jahiliyah. Kalau sekarang lebih jahat lagi. Punya anak perempuan, dikasih pakaian seksi. Sekongkon joget pargoy, dijual anaknya. Dimikutkan karnaval, gitu. Nggak punya malu. Kenapa? Toma. Kenapa kok toma? Toma ini tidak harus makan tok, Pak. Toma ini tidak harus uang tok. Validasi juga toma. Sampai butuh pengakuan, ini kan toma. Butuh banyak. Toma itu butuh lebih daripada kebutuhan. Itu namanya toma. Tidak harus duit tok. Pengakuan dari manusia itu juga bisa toma. Kepingin diakui hebat, kepingin diakui punya sesuatu yang lebih, kepingin diakui lebih bagus. Ini namanya toma. Ya kan banyak bapak-bapak sekarang ini toma, ibu-ibu ini toma. Kok bisa, Beb, toma? Naam. Anaknya dibiarkan buka aurat, ada toma validasi. Kepingin dibilang anaknya ayu, putih, glowing, sampai berani anak-anaknya dibukakan aurat. Bahkan anak-anaknya dipamerkan, koyok wong dodol sapi. Loh iya, saya tuh miris ngelihat anak-anak perempuan zaman sekarang itu, saya miris. Zaman dulu saya baca di kitab, ataupun zaman kita masih tahun 90-an tahun 80-an walaupun perempuan itu banyak yang tidak pakai kerudung kan waktu itu atau kalaupun pakai kerudung juga pakainya kayak kerudung kerawangan itu tapi rasa malunya besar. Tidak ada pakai pendek, rok pendek itu tidak ada, rok mini tidak ada, atau pakai baju yang segini itu you can see. Tahu artinya you can see sampean? You can see iya, kau bisa melihat itu Zaman dulu mana seperti itu. Mungkin tahun 80 90 ilmu agamanya orang pada waktu itu tak sebagus zaman sekarang Tapi rasa malunya orang dulu itu bagus. Orang sekarang tidak punya rasa malu. Hilang rasa malunya. Dibiarkan anak-anaknya pakai baju-baju seksi di jalan, dibiarkan. Kadang juga tomak, segala macam tomak pengakuan juga. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak perempuan, jalan sama wong lanang, dibiarkan. Ibu, dibiarkan pacaran, dibiarno. Alasannya opo yo, lek pacaran gak payu gitu. Lek kepingin payu gampang. Pasar sapi di gini dino opo? Rebu, gawon rebu pasar kono dolen. Payu karo gak payu. Jangan takut.
Kalau disimpan tok beb, dipingit tok beb, nanti beb gak nemu jodoh. Kata siapa? Katanya siapa? Semua ada jodohnya. Jangan tomak-tomak pengakuan, jangan tomak-tomak validasi. Loh, zaman sekarang kan begitu, Pak. Tomak, hilang rasa malunya gara-gara tomak ini. Yang saya miris kemarin ini ya wis karnaval ini sudah dengan joget parkoinya, dengan sound horeknya. Ya Allah, joget-joget disawer. Win. Sampai saya mikir, nang di bapak ibu nang di. Kadang bapaknya itu ikut seneng. Kok delok betul anakku, ya apa? Kadang bukan cuma anaknya, istrinya suruh joget Pak pinggir jalan, Pak. Loh iya, istrinya disawer sama orang tuh ketawa-ketawa suaminya. Bagus. Tomak uang, hilang rasa malunya. Padahal malu ini, Pak. Rasa malu ini, Pak, yang menandakan bahwa kita ini masih manusia. Kalau tidak punya rasa malu, hewan sudah, Pak. Ya apa? Pitik gitu loh. Bakdo kerapa tompak di suat. Tak punya malu. Maksud kita mau kayak gitu tak? Maksud mau kayak gitu gimana? Pemuda-pemuda sekarang ini, ya Allah, saya lihat sedikit rasa malunya. Rasa malunya sedikit, kayak orang tidak punya akal. Rasa malunya tidak ada. Pemuda-pemudi, saya ini hidupnya sering di jalan. Ya Abdullah, saya sering di jalan, kelihatan pemuda-pemudi, pakaiannya, bajunya, dan sebagainya. Ya Allah, perempuan-perempuan pakai baju seksi, Bu. Di jalan, kadang goncengan bik pacarnya, ya. Oh iya, kapelan, namplek ini, ya iya, lunggur untuk jengking ini, ya apa ditelok dosa. Gak ditelok mubadir lakon niku ya. Gak ditelok mubadir. Ya Allah, apalagi kalau saya pengajian ke Madura lewat di Surabaya, ke Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Akhirnya itu semuanya bermula dari toma. Nah, ini peringatan kedua ini. Kokon mandek iki wis. Biasanya sampai jam berapa ya Abdullah biasanya? Wah, jam 12. Oh, siapa ngocak jam 12 itu? Biasanya jam 10 sudah selesai nggih. Pertahankan rasa malu nggih Bu. Rasa malu dipertahankan. Mulai dari mana Bib rasa malu? Rasa malu ya mulai dari rumah. Ibu-ibu pakai kerudung, jangan di pengajian tok Bu. Iya. Nyapu rumah, depan rumah pakai kerudung. Di dalam rumah Beb, ya tidak usah, apa dalam rumah. Oh iya, kecuali ada orang luar, ada tamu pakai kerudung. Kalau cuma bersih kamar, bersih dapur, tapi kalau di depan andu-antok ada, ya apa andu-antok itu di ngarep itu. Ya Allah, lek kengene angin terus ya apa itu. Di ngarepe omah andu-antok itu, ya Allah. Pola direken ambulu kaya Bali pola. Ya Allah, ada hilang. Kalau sudah rasa malu ini hilang, sudah jangan diharap punya iman, karena keimanan yang paling kecil, yang paling tipis rasa malu kalau sudah hilang, ya sudah imannya hilang. Naudzubillah. Wal amalu saleh yang keempat, ini mutiara terindah daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita ilmu, Allah beri kita akal, Allah beri kita agama, Allah beri kita rasa malu. Yang terakhir, Allah kasih amal saleh. Amal saleh ini buat apa Beb? Ya buat kita. Amal itu bukan buat Allah. Sampai tak kasih tahu Bu, sholat bukan buat Allah, zakat bukan buat Allah, haji bukan buat Allah, puasa bukan buat Allah, semua buat buat sendiri, bukan buat Allah. Sampean sholat, filosofi sholatnya kan luar biasa. Sujudnya wai, kalau sujud ini
dalam segi kesehatan. Sampai lek kakin pikiran, Pak. Nggih. Sampai kalau sholat sujudnya yang lama. Kenapa? Nah, orang kalau terlalu banyak pikiran, otak kering, terlalu kering. Asupan oksigen kurang, darah kurang, akhirnya al-setruku. Iya, kebanyakan BG. Iya. Orang kelihatan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini bukan tidak punya masalah, mereka punya masalah, tapi mereka bisa menghadapi masalah yang bermacam-macam, bahkan bertubi-tubi itu dengan seakan-akan tidak ada masalah, padahal ada masalah. Kenapa? Tenang. Kenapa kok tenang? Karena sujudnya lama. Dalam kesehatan saja orang sujud lama ini, otak ini dialiri oksigen dan darah masuk, jadi tenang. Sampai sujud kok pitik mangan beras, ya udah sehat. Yang lama sujud mari, mari. Yang lama ada otak ini perlu asupan oksigen, sampai sing sujud yang lama. Dan dalam segi agamanya, sampai waktu sujud itu paling dekatnya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok begitu? Karena kita ini dari tanah, disuruh naruh kepala di atas tanah. Koneksi, Pak. Koneksi. Ini koneksi antara bakal kita dari mana dan akan ke, dan mengingatkan diri kita bahwa kita ini ya dari tanah, bakal masuk tanah. Enggak, Beb, saya tidak masuk tanah, Beb. Ya apa? Diobong. Umpamane. Hatta mau diobong pasti ada unsur tanahnya, pakai kayu. Enggak, Beb, saya tidak pakai kayu. Pakai opo? Pakai gas. Ya bodoh, gas diambil dari alam, kembali lagi ke tanah. Jadi untuk menghilangkan kesombongan, waktu sampean sujud ingetan, iyo tanah, aku kan dari kau, tempat yang terbawah daripada dunia ini ada tanah. Jadi sampai kalau sujud inget toh, aku gitu kokon. Aku gitu diciptakno teko kon. Aku diciptakno dari tanah. Jadi ingat. Makanya koneksi. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengaktifkan akal kecuali dengan cara seperti itu. Gimana? Lah, amal soleh semuanya ini untuk kita. Lah, amal soleh itu bisa hilang. Kalau Rasulullah SAW, wal ghibatu tazilu amal soleh. Lah, iki Bu, sanrasan kano mane wis ya. Ayo podo Pak sampeyan ndek iki waduh ya. Kalau zaman dulu mungkin ibu-ibu tok. Wah, sekarang hatta bapak-bapak dadi sanrasan. Oh, pada. Ghibah ini menghilangkan amal saleh. Ghibah itu kalau betul itu ghibah. Umpamanya ada orang punya masalah, nggih. Betul itu masalahnya, betul, bukan salah, bukan katanya orang, sampai ngelihat sendiri. Kemudian sampai omongkan ke orang-orang, ini betul loh, ini namanya ghibah. Terus kalau yang diomongkan itu salah, itu fitnah sudah. Makanya bahayanya ghibah di situ. Oh, ghibah lo tidak mungkin lurus, pasti ada tambahannya. Pasti dari si A itu masih beratnya ghibahnya masih 1 on lah ya. Ke si B sudah tambah setengah on. Sampai ke orang 10, 11, masuk ke orang 20 tambah 3 kilo wis. 3 kilo sudah terus muter bahaya. Naudzubillah. Hati-hati dengan ghibah. Ghibah itu adalah cikal bakal fitnah. Orang kalau sering ghibah dia bakal fitnah. Orang kalau asyik membicarakan keburukan orang lain pasti dia akan mengeluarkan fitnah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ada Pak di Hadramut itu tahun 2010, waktu saya masih di sana itu 2009 atau 2010 kalau tidak salah. Ada satu orang ulama, masyayikh, ulama, bukan habaib, kiainya orang sana, memfitnah habaib di Hadramut, difitnah. Jadi fitnah yang terjadi sekarang ini kan baru kan ini ya. Saya di sana tuh sudah selesai Pak di sana. 2010 fitnahnya di sana. Baru masuk sini 2022, 25 ini baru masuk. Lewat 10 tahun. Sama seperti di sini fitnahnya. Yang menfitnah ini tobat, minta maaf. Minta maaf. Karena dia tahu bahwa dia salah.
datang ke Habib Salim. Habib, saya salah, Habib bikin fitnah begini. Kata Habib Salim, ya sudah kamu ke Habib Abdullah. Ada Habib Abdullah bin Abdul Syahab. Pergi Habib Abdullah. Kata Habib Abdullah, ya sudah kamu pergi ke ketua mufti Habib Masyhur. Datang ke Habib Masyhur. Kata Habib Masyhur, kamu datang ke adik saya Habib Umar. Dilempar sampai ke Habib Umar. Sama Habib Umar bin Hafid ditanya, ente dari mana? Saya dari Habib Salim. Terus dilempar Habib Abdullah, terus dilempar dari Habib Masyhur, terus dilempar ke sini. Terakhir saya ini dilempar ke sampean. Ya Habib Umar mikir mau dilempar kemana lagi ini. Terakhir ternyata sudah ulamanya udah ada yang mau. Udah ada yang mau. Oh gitu, iya. Gimana nih Habib? Saya mau minta maaf katanya. Karena saya sudah memfitnah seperti ini. Ya fitnahnya persis seperti yang terjadi saat ini. Persis itu saya masih di sana itu. Rame itu dulu. Ya, persis sudah seperti Indonesia sekarang ini. Lah, Habib Umar itu darurat ngambil tomiceng, tahu tomiceng, membersih kaca yang dari bulu, gebus kemucing, gebus itu dari bulu, dibilang, ente dari rumah, iya, ke sini, iya, berapa kilo, sekian, ya khair, ente bawa ini apa namanya, gebus, ente jalan pulang ke rumahnya ente cabut satu-satu. Cabut inti satu-satu, sehari sampai rumah balik lagi inti ke sini dan cari kemucing yang inti gabus yang inti buang itu, cari satu-satu sampai full seperti inti buka tadi. Dicoba, masuk lagi ke rumahnya Habib Umar bin Hafid, ternyata cuma dapat 3 helai. Rumahnya tidak jauh, ada 5 kilo. Gak jauh, berapa kilo doang, sama-sama ditarim di situ. Katanya Habib Umar bin Hafid, itu fitnah. Ya itu fitnah sudah. Loh, maksudnya gimana, Habib? Kan itu sudah tersebar. Itu ibarat ente memfitnah, ente seperti ngambil bulu apa namanya? Iya, bulu pembersih ini satu persatu ente sebarkan. Begitu ente mau tobat, kemana bulu-bulu itu sekarang? Hilang sudah, kadung nyebar, tutup ke sana, tutup ke sini, kemana fitnah itu, kemana, terus itu meminta maaf. Begitu jadinya. Makanya dosa. Makanya Allah itu mengatakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kenapa kok asyad? Bukan cuma berdampak kepada yang difitnah, tapi juga berdampak kepada pemfitnah. Apa dampaknya? Dosanya. Makanya tidak ada tobat. Tidak ada tobat. Orang fitnah itu tidak nemu tobat, Pak. Tidak nemu tobat orang fitnah itu. Tidak bakal menemukan tobat. Kenapa dikatakan tidak bakal menemukan tobat? Naam, fitnahnya sudah jalan, orangnya sudah minta maaf, fitnahnya terus jalan, fitnah itu terus, dosanya terus jalan terus. Makanya sampai ini jangan gampang ngarani wong. Gak krungu kon, iyo opo jari ini loh, hati-hati bu, hati-hati. Terus orangnya tobat, fitnahnya terus ya jalan. Bahkan fitnahnya dari sana tuh nyebar sampai sini sekarang. Itu dosanya bagaimana itu? Minta maaf bagaimana usah menyebar ke sini? Menyebar ke seluruh dunia. Ya apa itu? Bahaya fitnah itu. Na'udzubillah. Jangan suka sandasan bu, entek amal soleh nanti bu. Sampai sholat, sampai duduk di majelis kayak gini. Dari tadi jam 8, setengah 8 sampai duduk baca sholawat, baca ini. Pulang dari sini dia WB koncoy. Apa? Berita anyar. Entek. Lek ono sing gawe, ono gosip anyar, ngantuk, turu gak ono gosip anyar, gak ono gosipan, gak ono. Eman. Lalu nanti sampai di hadapannya Allah, ya Allah, ibadah saya begini, ada datang dari belakang. Jolali kau ngerasani aku. Ganjaran dikeno ke orang yang sampean gibai, ke orang yang sampean fitnai. Naudzubillah. Dalik, muka-muka cukup ge, insyaallah manfaat dunia akhirat, muka-muka barokah semuanya. Ini kalau saya kasih pertanyaan, sampean ini bisa jawab enggak kira-kira? Coba ya. Ge, tak kasih percobaan, hadiahnya 50.000. Bapak-bapak dulu ge.
apalah. Tak kasih hadiah 50.000. Oke, percobaan 20.000 di sini. Kok ngomong ndak iso sampean ya apa? Ya mau tak bisa. Ya sudah 50.000. Nggih. Buat bapak-bapak dulu nggih. Nah, yang sini dulu wis. Dari opo cedak gede iyo. Wis tak kasih 3 pertanyaan deh, satu sini, satu sini, satu sini nggih. Pak. Coba sebutkan apa yang menghilangkan akal. Komat dari roh. Apa komat? Komat gila nih komat. Sampai diam. Menghilangkan akal. Kan yang sini saya suruh Pak. Kok sampean menjawab? Wah, ini meneng kok. Ada waktunya sampean. Diam. Sampean yang sini tenang, nggih. Yang sini dulu sampean mari nih Bu ya. Nah, kan dibagi 3 ini. Nggih, tenang. Tenang Pak, tenang Pak, nggih. Dijawab sama yang sana ya, apa? Seru sampean jawabannya. Ahli-ahli apa iki? Ahli apa? Ganti. Yang menghilangkan akal niku napa, Pak? Kan mari dijawab sama itu. Benci itu dampak, Pak. Pertama, yang menghilangkan akal itu kemudian nanti akan berdampak kepada kebencian. Apa itu? Lempar ke regu B. Fitnah. Ibu wis mari kok wis salah diterter. Ke blonjong nih. Yang menghilangkan akal. Wis tak kasih pertanyaan yang kedua. Wis karena pertanyaan pertama sing ono sing iso, tak kasih yang gampang-gampang nggih. Tak kasih yang gampang. Pak. Oh sini mari ya. Oh gini. Sini. Hewan dan manusia punya persamaan. Apa itu? Peter, sing endi ku? Kene kon. Pak RW. Kayak tuku rokok Pak RW iki. Pak Su. Terima kasih banyak. Seket Ci Samsu itu ya. Bu, saya tak cebek di duit ini. Satu sama second Pak. Oh satu. Karena sampean ndak iso jawab, karena sampean jauh satu, tadi pertanyaannya tante nodik gini. Iya sing kene. Sing kono kan mari gak iso jawab mau iku. Ayo. Bu. Sehat Bu nggih. Jangan langsung dijawab, sampai angkat tangan nggih. Nanti saya tunjuk. Pak RW menang Pak RW. Sampean mari jawab. Jadi nak nang. Khusus buat sini tok. Nenang Pak ya. Oh berarti tidak ada pertanyaan lagi buat ini. Udah ada weh. Ya apa? Ada. Yo tak kei mari nih. Jangan khawatir. Bu, sebutkan yang menghilangkan sifat malu. Apa itu? Nggih. Tomak betul Bu. Nggih. Tolong Pak kasihkan ke Ibu. Ibu siapa?
Ibu Maisaro, ya Allah. 100 ya apa iki? Nggih, blonjo. Sampean mau pertanyaan juga, Pak? Pak, hadiah iki 5.000 ya, Pak. Saya tak tahu lali aku, Pak. Sosok bensin. Kari 5.000, Pak, ya apa, Pak? Ndak apa-apa, Pak, ya. Timbang kalah isin jadi bapak. Sing gede ngenek, iki paling akeh gak ngenek. Sik pada tadi ya, lupa saya naruhnya, ya Allah. Untuk rezekimu berarti iki, Pak. Nang ndi mau iki? Perasaan aku dele mau, perasaan berarti ya. Oh iya, wis rezekimu berarti 5.000 iki, Pak. Ya Allah. Ojo jauh 100 kon, Pak. Wis gak iso jawab pertama. Iya, coba sebutkan. Ada di mobil, enggak ada di mobil uangnya. Lupa. Kali 5.000, Pak. Enggak apa-apa, Pak, ya. Ya berarti seket tapi versi cilik iki. Iya, 1/10. Kalas ya Mi Abdullah, kalas. Sebutkan malaikat sing tukang ngekei rezeki, malaikat sopo? Kalas, mujur. Ditambahi 50 tadi 55 iki. Ngacung dulu, cok. Wah. Malaikat Mikail nggih oleh 55 nih, monggo. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mana? Kurang, Bu? Ayo ngundang mana enggo ya. Insyaallah manfaat dunia akhirat. Moga-moga barokah saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.